Saya tadi pikir lagi nyembah, saya masuk. Terus kita nyembah, hadirat Allah turun, semua lawatan Tuhan, jadi saya nggak panik. Saya nggak tegang di atas, tapi tiba-tiba Reda bilang, jangan dulu. Ini buat saya tegang benar. Saya mau share sebelum saya buka firman Tuhan. 30 tahun yang lalu, pertama kali saya ke kota ini, Pontianak. Namanya anak baru lepas dari keluarga, mama saya kasih paket hemat. Apa itu paket hemat? Ya tau lah, ada paket buat bekal buat saya ke kota Pontianak. Karena sesuai ramalan, katanya hidup saya tuh nggak boleh kena gerimis, hujan. Kalau kena, selesai. Jadi saya dikasih paket. Jadi paket saya bawa ke Pontianak itu buat jaga-jaga. Kalau di luar hujan, saya udah pasti ya berteduh. Saya dikenalin Tuhan sama cici saya. Ini cinta pertama saya dengan Tuhan begini. Waktu saya ketemu Tuhan, paket ini saya sapai. Tanpa diminta, tanpa perintah, saya tahu saya gimana paket hemat saya. Saya selesaikan sendiri, tanpa yang lain tahu, saya bakar paket itu. Nah malamnya saya tidur, benar saya didatangi. Saya didatangi satu sosok, tapi kayak bocil gitu. Ya, dia dengan jubahnya, yang paket yang saya bakar itu, saya lagi tidur, kamar saya nggak besar 2x3. Ya, saya ranjang sini, tiba-tiba saya lihat sang paket hemat itu muncul, tapi bocil, tapi ngeri ya, tahu ya biasa ya, gambar, wih, datang dia, kaget, bocil, tiba-tiba muncul Tuhan, lebih besar, Tuhan lebih besar, terus yang bocil tuh makin besar, saya kaget lagi, wah, makin besar, ternyata Tuhan saya lebih besar lagi. Terus tiba-tiba paket itu tiba-tiba jadi monster besar sampai di atas dek ya, kita ada dek. Itu tiba-tiba mata saya bisa terobos, itu paket jadi besar sekali. Wih, saya ngeri. Tapi Tuhan kita lebih besar. Amin. Jadi yang saya mau share itu jatuh cinta pertama saya dengan Tuhan. Tuhan memperkenalkan diri di waktu pertama saya ketemu adalah bahwa dia adalah Tuhan Maha Besar. Amin. Sebelum mulai, jujur saya masih tegang, Be. Saya masih tegang. Terus habis itu saya mau cerita tentang kota, ya kota kita. Terus gereja sama gembala. Sebelum kita buka ayat, habis itu saya tiba-tiba on fire. Saya cari Tuhan, 3 bulan saya cari gereja, butuh 3 bulan. Saya di kampus, saya cari di mana-mana, saya ke gereja yang di GKKB, yang Sisingamangaraja, dan di mana-mana saya cari, kok beda? Enggak seperti yang kemarin, agak beda. Terus teman saya bawa saya ke satu tempat, saya doa Tuhan, saya ini mau bertumbuh, belum dibaptis, tapi udah lahir baru, belum dibaptis. Tiba-tiba ada satu teman mahasiswa, dia bawa saya ke satu tempat. Sebelumnya saya doa Tuhan, saya mau satu gereja di mana saya bisa belajar tentang tadi Jehovah Rafa, Jehovah El Shaddai dan seterusnya. Tiba-tiba saya dibawa kawan ke satu gereja di Haji Abbas. Ya saya percayanya masih ingat ya. Kita ini ciri khas Sungai Yordan punya ciri khas banyak banner. Dulu ada Jehovah Rafa, El Shaddai dan semua. Di sini yang saya mau bertumbuh. Itu cinta saya, perkenalan saya dengan gereja. Gereja. Pertama Tuhan, yang kedua gereja. Nah yang menarik dengan Babe. Nah saya punya cerita khusus dengan Babe. Waktu saya masuk ke gereja, waktu masuk pertama ke gereja, saat itu saya belum terlalu dekat sama Babe, ya. Babe ke Jakarta, saya ada PKS.
Ya, PK saya Pak Hendra. Saya belajar apa? Belajar keyboard sama Tiksen tadi. Itu guru keyboard saya. Sampai sekarang nggak jadi-jadi, belum bisa. Terus, nah saya mulai dekat sama Babe waktu kami sama-sama ke Brunei, Miri, Kucing. Nah di situ saya ingat Babe, kita jalan. Nah saya mau tanya, ini anak-anak Babe ini semua jemaat. Ya, ada nggak yang dapat hadiah dari Babe? Apa? Hal yang sangat pribadi, yang saya pakai, Babe yang beliin loh. Tahu nggak apa? Celana dalam. Boleh tolong buka PowerPoint? Di atas saya agak trauma, ya, Pak Ipong senyum-senyum. Waktu saya masih SMP, nih trauma saya di atas nih, apa diperhatiin tanpa musik lagi, nah, kalau ada musik masih ngalir saya. Waktu saya SMP, pertama masuk SMP kelas 1, kita di kampung, belum bisa bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Inggris. Kelas 1, baru mengenal tentang bahasa Inggris, gurunya masuk. Hari pertama saya masuk kelas bahasa Inggris. SMP saya baru mulai dewasa. Baru lihat cewek mulai suka, ya. Baru apalagi anak-anak kan semua baru, belum kenal. Wah, sudah mulai ini cantik ya, banget gitu. Jadi masuk sekolah bahasa Inggris kelas, tiba-tiba Pak Guru waktu itu, saya masih ingat banget, namanya Pak Gatot. Panggil saya, Johan naik. Saya naik, kayak sekarang ini kelas nih, saya naik. Terus dia minta ambil itu pot bunga, saya ambil pot bunga. Habis ambil pot bunga, saya berdiri. Nah sekarang bilang dalam bahasa Inggris, kamu lagi ngapain? Saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya tahu bunga itu flower, tahu. Tapi saya nggak bisa, saya ngapain? Bayangin, saya diri semua lihat dan tegang kayak sekarang nih. Saya tegang banget kan? Saya bawa pot bunga, bayangin ada cewek yang saya suka. Betapa malunya saya. Itu membekas dan itu sangat berefek buat sampai hari ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ngulang lagi. Kita ada acara kelompok sel, seminar. Di mana? Di Sungai Yordan. Saya dipilih jadi ketua saat itu. Selesai acara berhasil, bagus banget. Waktu saya cerita ini belum selesai, ternyata ada yang tahu. Ya, si Cinsang tahu tuh. Dia bilang, kamu tegangan? Iya tegang banget. Jadi selesai acara, saya tahu Babe luar biasa. Ya maksud mau apresiasi. Jadi Babe sodorkan mic ke saya. Saya diam. Kayak patung dan membeku. Itu sekali lagi mental yang kedua yang saya kena. Saya baru sadar kenapa kok saya di sini mau meeting selalu gemetaran. Ternyata belum pulih. Terakhir meeting kita mau bikin kakak bayi sebuah. Kok di luar enggak ya? Kok di sini gitu. Keluar, kena lagi. Depan kawan-kawan leader yang lain saya kok terbata-bata. Wah ini masih belum pulih. Dan hari ini puji Tuhan, terima kasih buat semua, buat sekretariat, buat babedannya kasih kesempatan. Ya saya nggak tahu, saya bilang begini, kalau harus saya membeku di atas mimbar, terus memalukan, misalnya sampai harus begitu. Tapi satu hal yang saya minta, dibawa lagi ngalami lawatan yang luar biasa, siap. Amin. Oke, Jetah. Yuk kita belajar nyanyi tanpa musik. Karena nih nanti habis nyanyi, biasa kalau saya duduk di warung kopi sama Babe lagi sharing. Sebenarnya hati saya ada lagu yang saya nyanyi dalam hati. Babe cerita apa, itu nyerapnya luar biasa. Babe ngomong cukup satu kata, itu saya nangkap. Saya buka hati saya dengan, ya saya nggak tahu itu istilah apa. Ya, saya mau cerita kenapa hari ini saya memberanikan diri, jujur
Ini jadwal udah saya dapat dari bulan Maret. Bayangin kalau stresnya udah berapa bulan, 2 bulan saya stres nih. Tapi saya naik, saya yakin, saya duduk saya bilang gini, nggak apa-apa, saya yakin. Kalau sampai saya malu-maluin, ya keluarga saya malu, anak-anak saya, aduh papa jangan lagi lah. Sampai saya malu-maluin, saya yakin, saya sangat yakin, Babe pasti berdiri di samping saya. Dan menenangkan saya, dan tidak mempermalukan saya. Amin. Yakin ya? Yuk kita nyanyi satu lagu ini. Saya ingat terakhir saya suka jalan sama Babe. Kami ke Sintang. Saya pengen beliau ikut waktu itu ke IKN. Beyok ke IKN yuk. Kalau namanya kau udah jalan, apalagi doling gitu ya. Waduh. Beyok. Babe bilang, ada urusan gak bisa berangkat. Pikir naik pesawat gak apa-apa. Kalau Babe mau kita naik pesawat. Pede saya ngomong, jujur gak ada uang sebenarnya. Naik pesawat gitu. Terus Babe bilang, saya utus kamu nak. Wah. Ya kalau gitu lebih hemat. Mobil ada kan? Isi. Kami berangkat. Itu Babe doain. Yang menarik saya dapat kesempatan bersama Babe ke Kupang. Ke Kupang. Dalam kondisi ya nggak tahu enak. Saya nih ya. Usaha belum jalan dengan baik, saya yakin kalau saya keluar kota, pasti saya akan di stabilo. Siapa yang jaga pabrik? Nah gitu kan. Tapi saya nggak tahan, saya mau. Karena kita dapat 4 titik terluar Indonesia. Ya, Tuhan izinkan saya ke titik utara. Ya, titik utara itu di atas Talaut. Ya, Miangas namanya. Satu, kita ke sana. Yang kedua, titik selatan. Titik selatan terluar waktu itu lagi ribut dengan Australia, mau perang. Nah, Babe ke sana. Saya senang. Saya susul ya. Nah, ini ada cerita baru saya dengan Babe. Saya susul. Nah, namanya susul. Saya nggak tahu itu terbangnya ke Indonesia Timur beda dengan biasa Jakarta, Pontianak kan. Itu jamnya beda. Itu bisa jamnya terbangnya subuh jam 2 sampai Babe bilang, Han ini ada jadwal khotbah, siap nggak? Oh siap. Nah namanya tentara, siap. Walaupun saya yakin di sana nggak ada yang kenal saya, aman ya. Kalau di sini banyak yang kenal kan. Bentar lagi ada kirim video ke istri saya mungkin kan. Jadi kami ke Soeh, ke Rote, ya ke titik 0, Babe deklarasi, doa, puji Tuhan, selesai doa, perang sama Australia tidak jadi, ajaib ya. Nah kita bilang kebetulan lah bagi yang nggak percaya toh. Jadi, nah saya mau cerita tentang perjalanan saya dengan Babe. Waktu Babe kasih satu, ada yang minta khotbah. Babe minta saya siap nggak? Saya siap. Jujur saya nggak tidur karena pesawat tidurnya juga kurang sampai di hotel tempat Babe. Kami ketemu sekejap aja. Babe bilang tempat saya khotbah nyebrang dari hotel, tinggal nyebrang doang, nyebrang. Nah sampai di sana tadi kurang tidur, ngomong pun juga belum jelas lah antara soul jiwa saya dengan badan belum nyatu. Saya mau ngomong apa? Saya nggak bisa cerita banyak, saya hanya cerita satu. Saya bilang, nanti malam ada yang pendeta nih yang mau khotbah ini. Nanti malam ya dengar semua ya. Itu orang, lu nggak usah dengar banyak khotbahnya. Lu hanya duduk minum kopi, hehe haha. Oh sukses jadi orang kaya. Oh, kaget semua. Masa sih pendetanya? Saya pikir dia nggak percaya tau. Saya kasih berapa? Iya, ini orang ya nyerap banyak. Ternyata benar, malamnya saya duduk, saya yang disudutkan di siku. Mereka rebutan duduk sama Babe. Mereka minta didoakan. Mungkin saya cerita sekarang, kita kadang sudah terlalu dekat ya. Kayak suami istri, kau udah terlalu dekat. Ya, mungkin kau jalan kau sama yang nggak dekat cewek ya, walaupun udah bapak-bapak sama cewek yang nggak dekat,
masih ada setrumnya kan? Kalau mungkin sama istri nyenggol, wah udah marah, ngapain deket-deket ya. Kita terlalu dekat sama babe. Sehingga hal-hal yang luar biasa, saya nggak mendewakan ya, ini nanti diuji semua. Saking terlalu dekat, kita nggak tahu yang dekat itu bernilai. Karena terlalu dekat. Kalau banyak orang yang mau dekat sama yang kita dekati, mereka nggak punya kesempatan. Tapi yang kita punya kesempatan bisa duduk dekat, bisa ngobrol. Sayang sekali kalau kita nggak tahu siapa yang ada di depan kita. Kami ke Soe, Rote diajak ke Soe. Di Soe ada satu lagu, saya mau nyanyikan tanpa musik. Di tempat Soe itu ada satu namanya sumur air jadi anggur. Itu terkenal, kalau nggak salah tahun 66 ya Be. Semua sampai sekarang masih heboh. Itu terjadi lawatan yang luar biasa masa itu. Orang pernah dengar pendeta Pak Yeremia. Nah di Soe itu, ini beliau nih, pelayan itu kalau nggak salah istora. Full, penuh. Ya, penuh. Nah di Soe ada satu anak kecil. Dia juga punya pelayan yang luar biasa. Dia ubah satu lagu, dia tulis satu lagu. Lagunya begini. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ayo sama-sama nyanyi. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Setengah suara, sambil nyanyi. Ya. Waktu saya ke sumur itu, saya dengar ini sumur air jadi anggur. Saya ke sana, saya lihat, saya ditawarin, ambil Pak, pakai aqua botol. Saya turun ke sumurnya, saya masuk ke sumurnya, saya ambil airnya, saya bawa. Sebab ini anggur lawatan. Saya sedang semangat. Waktu balik ke hotel, Tuhan bicara begini. Nah, kamu lihat, sumur itu jadi anggur. Iya Tuhan. Saya mau lihat tanggalnya. Saya lihat tanggalnya 4 hari sebelum terjadi G30 SPKI. 4 hari itu sumur jadi anggur. 4 hari kemudian terjadi penculikan, pembantaian, pembunuhan para jenderal. Itu sumur jadi anggur. Tapi ada yang balikin bahwa itu sumur jadi darah. Setelah kejadian 7 jenderal, kalau nggak salah dikoreksi. Kasus lubang buaya. Setelah itu yang terjadi bukan 7 saja. Saudara di Indonesia, sesama saudara terjadi bunuh pembantaian. Itu lebih dari 3 juta jiwa habis. Tuhan cinta banget dengan bangsa kita. Apa yang belum terjadi, Tuhan gak kasih tahu duluan. Itu sumurnya jadi darah. Tuhan izinkan saya sama istrinya married tahun 2005. Anak saya usianya 18 ya.
18. Berarti saya married sudah 19 tahun. Dulu saya masih ingat, waktu kami masih pacaran. Saya belum tahu, karena beliau nggak ada di sini, saya cerita. Biar dia nggak buka rekaman, saya yakin dia nggak akan ikut streaming. Waktu kami masih pacaran, dia pulang kampung, istri saya orang Sambas. Pulang Sambas. Di rumah ada tamu baru, cewek lain datang ke rumah. Saya sendirian di rumah. Dia ngasih tahu mama. Saya sendirian di rumah. Cewek itu duduk. Apapun bisa terjadi. Saya pemuda, ganteng kan? Yang datang ya lumayan. Kami duduk. Apa saja bisa terjadi. Kami duduk, tiba-tiba ini orang makin mendekat. Hati saya tiba-tiba muncul satu kerinduan, saya nangis. Saya enggak lihat yang ini, saya lihat yang Sambas. Saya ingat, istri saya baik kampung, kok saya rindu yang di sana. Ini enggak. Saya bilang, pulang. Saya tahu, hati saya untuk siapa. Amin. Ini boleh kasih tahu mama, nggak apa-apa. Itu kerinduan yang saya ngalami, yang pernah di hidup saya dan luar biasa. Udah lama, udah nggak ada lagi itu loh, yang bisa rasa. Kerinduan yang kedua, adik saya, sepupu. Saya punya sepupu, saya tidur satu kamar. Kami punya ranjang atas dan bawah, saya tidur di bawah, dia tidur di atas. Waktu itu dia mau ke Taiwan, sekolah. Ke Taiwan, ya biasalah. Ke Taiwan sekolah. Nah waktu dia berangkat, dulu di kampung kalau mau ke bandara ada bis. Ya bis bandara yang jemput. Dia bawa pergi, saya ke belakang rumah, saya nangis. Padahal pergi sekolah, saya nangis. Itu kerinduan yang saya ngalami seumur hidup saya. Waktu saya masih kecil, saya nangis. Kapan dia balik? Dia ngapain di sana? Saya nangis. Itu sepupu saya, cowok. Dan ini baru-baru Tuhan izinkan. Ya, anak saya habis dibaptis, dapat nama baptis Jepta. Ini Jepta. Mana Odah itu? Jadi bentar lagi mungkin dia sekolah. Ya, kami jarang ngobrol masa kecilnya, saya jarang di rumah. Saya nggak pernah jalan berduaan, tidak pernah. Nah jadi saya ajak, yuk kita ke Cirebon yuk. Ada acara waktu itu. Awalnya karena mau pelepasan nggak jadi. Kita cancel, udah beli tiket. Habis cancel, saya masih di Jakarta, saya cancel tiket pesawat karena ada pelepasan di acara sekolah nggak jadi. Habis itu saya lagi ngobrol sama Cici bilang, ya waktu saya masih ada, Cici kita belum masuk topik. Cici saya bilang gini, kenapa nggak dua-duanya dia ikut? Pelepasan penting, tapi acara ini juga penting. Karena ada momen yang menarik. Saya, iya ya. Gimana caranya bisa ikut dua-dua? Berangkat hari Sabtu, Minggu pelepasannya hari Senin. Oh ya, berarti Sabtu Minggu nanti saya antar ya ke bandara, dia pulang sendiri, saya balik lagi ke Cirebon. Oke, sip. Nah saya lakukan itu. Saya yuk, saya beli lagi tiket yang sudah di cancel tadi, udah ini saya beli lagi, yuk kita berangkat, ikut papa. Kami jalan dari Jakarta, kita sewa mobil, bawa mobil ke tol sampai ke Cirebon. Selesai itu di Cirebon ban kita kempes, ya. Kita sewa itu bannya kempes, padahal kita ada pesan, tolong ban yang bagus. Tetap aja bannya kempes. Saya yakin awalnya kempes saya marah, tapi saya sekarang sangat luar biasa. Itu rancangan Tuhan. Karena waktu ban kempes kita turun di bawah sambil tambal ban, ada yang ke WC, udah, terus kita ke hotel sekamar dengan saya, Jepta. Habis itu
ikut acara, selesai acara, minggu selesai, saya antar dari Cirebon, antar anak saya ke bandara. Ini antar bandara. Nah, waktu ke bandara, udah antar, di sana masih subuh ya. Kita cari hotel kapsul. Mau hemat, paket hemat, sewa 1 kapsul. Nanti dia tidur 2 jam, selesai nanti dia naik pesawat, lebih itu nanti saya yang tidur. Wah, udah atur lah pokoknya, luar biasa. Selesai, sampai mobil, beliau, Jeres ini kan biasa tidur malam, tapi kali itu dia berjaga-jaga. Karena tengah malam saya ngebut di tol, dia nggak berani tidur. Sampai bangun dia bingung, papa kok ada ayam di depan, itu bukan ayam. Dia capek, matanya lihat mobil kok kayak ayam, itu saking capeknya. Jadi baliklah, saya kembali ya. Dia udah naik pesawat, saya kembali ke Cirebon. Nah waktu saya kembali ke Cirebon, saya ngebut sendirian. Saya bawa mobil karena sore ada acara. Nah ngebut, nah ada rest area, saya masuk lagi. Ini rest area. Rest area ini adalah rest area yang tambal ban, kami tambal ban. Nah, tiba-tiba waktu saya masuk ke kamar toilet ya. Nah, waktu itu saya masuk, tiba-tiba kok saya lihat anak saya nih, si Jeres. Kayak lihat bayangan, tiba-tiba timbul satu kerinduan dari dalam. Ini udah lama ya nggak ada ya. Kok kangen banget itu. Wah nggak benar ini, gimana nih? Udah, saya habis itu kembali ke hotel. Nah waktu ke hotel, masuk kamar, saya kan sekamar sebelum sama Jeres. Waktu saya ke kamar, tiba-tiba saya buka kamar, saya lihat semua yang ada, kan masih belum rapi, belum apa. Saya lihat sofanya, saya lihat dia duduk di sofa kalau ngobrol. Ya pandai, kalau ngobrol dengan saya dia ngadu di ranjang, dia duduk di sofa, saya di ranjang. Saya lihat sofa, tiba-tiba saya nangis. Kerinduan itu, aduh, saya pengen dia hadir. Saya pengen dia ada. Tapi dia udah balik. Tapi hati saya, kerinduan saya nggak tahan. Saya tahu di mana. Awal saya nggak paham, kenapa itu diizinkan. Ya, kenapa diizinkan? Tapi itu anugerah. Kalau saya mau tanya kawan-kawan semua, saya Bapak Ibu, sahabat-sahabat, terakhir rasa rindu kapan? Terakhir punya rasa rindu. Kalau kawan saya Cinsang, terakhir saya lihat matanya bengkak nangis. Anaknya lagi ke Aussie. Ya, waktu itu saya ketahuin dia. Nah sekarang saya ngalami, tapi Tuhan ini. Tuhan, waktu saya dapat jadwal terakhir khotbah di bawah, Maret 17, Erna kasih jadwal baru. Ya, karena itu pas Paskah. Ya Paskah ya, ini kita jalan 7 kali 7 Sabat, tambah 1 Pentakosta. Saya punya satu kerinduan untuk mengenal pribadi ya Roh Kudus. Saya cari Roh Kudus. Saya mau cek posisi Roh Kudus ada di mana. Karena saya dapat di Gramet, saya dapat buku, dia cerita pribadi Roh Kudus dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Saya beli buku, saya coba cek. Ya. Saya pengen, tiap hari saya pengen. Sampai terakhir kemarin saya ke Sambas pulang, saya temukan lagi. Tuhan tuh suka, bukan sembunyi ya. Supaya orang tua, dia lihat dari jauh. Supaya orang tua, dia lihat jauh. Nanti kita oh itu Tuhan. Saya ngalami sesuatu yang ajaib. Saya mau tanya, lagunya hilang nggak di hati? Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Jadi, waktu Jeres baptis, saya nggak di kota ini. Saya lagi di luar kota. Saya pantau di grup keluarga, tiba-tiba ada nama Jepta. Jangan-jangan habis baptis. Ya. Ternyata maunya benar, dia habis baptis.
Tuhan Roh Kudus katakan, sekarang cari peran Roh Kudus di kitab Hakim-Hakim tentang Jefta. Roh Kudusnya ada di mana? Nah, kita masuk ke topik. Next, tolong. Nasar Jefta. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Dikatakan, lalu roh Tuhan, Roh Kudus nih, menghinggapi Jefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase. Kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Lalu bernazarlah Jefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Jefta yang buat saya menarik. Pertama, saya 10 tahun yang lalu kita lagi mapping untuk kota Pontianak. Jadi ada gambar rahim. Nah, waktu dibaptis dapat Jefta, saya nggak excited karena artinya Tuhan membuka rahim. Ada apa nih? Ya, kita lewatin dulu Amon. Coba, saya mau kenalin musuh dulu, kenalin lawan kita dulu. Ini lawannya Amon. Amon itu anak dari Lot. Ya, waktu Sodom dan Gomora mau dihabisi karena dosa, karena teriakan orang berdoa atas Sodom dan Gomora sudah nggak patut lagi. Abraham berdoa dan negosiasi dengan Tuhan. Kalau misalnya ada 50 orang benar gimana? Oke, nggak akan dihabisi. Kalau 45, kurang 5 lah, 45 gimana? Nggak ada. Abraham bilang lagi, kalau 30 orang benar gimana? Ya, nggak akan dihancuri. Kalau ada 20 orang benar gimana? Ya. Kalau ada 10 orang benar gimana? Tuhan tahu, nawarnya mungkin nanti jatuh 1 orang benar. Ya, malaikat itu langsung pergi. Ya, nggak akan dihabisi. Ternyata malaikat Tuhan yang pertama, Tuhan tanya, yang diselamatkan itu orang benar bukan? Yang selamat adalah Lot dan 2 anak perempuannya. Orang baik sampai dapat belas kasihnya Tuhan. Ya, istri Lot jadi tiang garam, 2 calon menantunya tidak berhasil diselamatkan. Yang lari 3. Kan Abraham bilang kalau ada 10 orang benar gimana? Pertanyaan nih, 3 nih orang benar atau bukan? Nah, kita lihat, susah kita tanya benar atau enggak. Ya, semua ngaku kalau ribut saya yang paling benar. Tapi yang bisa lihat buahnya benar apa enggak. Setelah lagi. Nah, ini kakak, anaknya Lot. Kata kakaknya kepada adiknya, ini anak-anaknya Lot cewek, waktu selamat dari Sodom dan Gomora. Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita. Seperti kebiasaan seluruh bumi, marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita. Saya nggak akan menghakimi, karena ini Alkitab, saya nggak berani tambah dan kurangi, saya nggak akan bilang dia benar atau enggak. Ya, bapak-bapak ibu yang terjemahan sendiri, benar apa enggak. Ya, saya rasa kalau benar nggak usah kasih minum.
nggak usah dimabukin, itu udah jelas. Lahirlah Moab. Ya, yang tua melahirkan Moab, yang muda adiknya melahirkan Amon. Ya, kembali next ke Jepta. Ya, lawan Jepta, Amon. Tahu nggak apa yang dilakukan Amon di Gilead? Itu kalau mereka ngerampas, mereka masuk wilayah, ini Amon ini. Ibu-ibu yang hamil itu disesar. Tanpa bius, dibunuh sama Amon. Itu Amon. Jepta ini sangat tidak enak. Firman Tuhan berkata, kalau bahasanya ya, waktu Jerias dapat nama Jepta, dia agak nolak. Kenapa? Karena dikatakan bahwa adapun Jepta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi, nah ini yang gak enak. Ia anak seorang perempuan sundal, anak pelacur. Gara-gara pelacur. Ya, nggak bawa pulang. Kan, setahu saya ya, kalau di Israel boleh poligami toh. Ini pelacur nggak bawa pulang. Sehingga waktu besar, haknya Jepta, dia diusir. Dia nggak boleh dapat haknya, tanah, semua harta dari orang nggak boleh. Diusir sama adik-adiknya. Tadi saya tiba-tiba ini mungkin cara papanya Jepta kali ya. Kenapa? Karena dikatakan setelah Jepta lahir, baru istrinya melahirkan anak-anak yang lain. Ini kayak mirip-mirip orang Tionghoa biasa ya. Kalau lagi belum bisa dapat ini, ya carilah ya. Dapat anak luar dulu, nanti dia akan bawa. Sepertinya kayak begitu. Ya, jadi Jepta ini nggak bisa milih, dia mau lahir di rahim siapa. Ya, sangat nggak adil. Sangat tidak adil. Tapi kita lihat apakah Jepta itu marah atau enggak. Ini yang menarik. Nah, yang next coba anak perempuan. Ya, anaknya perempuan. Ya, di terjemahan dikatakan dia akan diserahkan kepada Tuhan terus sebagai korban bakaran. Nah, ini ada berapa ayat sebenarnya bukan dibakar tapi diserahkan. Hidupnya untuk Tuhan. Ya, ada berapa ayat kita nggak munculin. Yang menarik begini, waktu saya nggak cerita banyak tentang Amon, tadi sempat saya baca banyak tentang Amon, sepertinya saya ditegur sama Roh Kudus. Bukannya hari ini, sore ini yang mau disampaikan tentang pribadi aku. Kenapa lu gali-gali Amon terus? Tuhan saya minta ampun, saya minta maaf sama Tuhan. Ya, yang kita mau lihat tentang nasarnya Jepta. Ini peran Roh Kudus waktu menghinggapi Jepta. Akhirnya Jepta bernasar. Ini yang menarik. Coba next. Nih. Saya sangat senang pertama kali waktu diminta khotbah terus diperkenalkan diri sama penatua kita Ibu Erna. Dia naik di bawah ya, dia naik ke mimbar. Saya nggak kenal Johani, kita ini panglima perang kita. Wah, keren ya. Makasih Erna. Ini peperangan rohani, kita lihat ya. Menangnya Roh Kudus ini. Nah, hakim-hakim. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Jepta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Nah, perbedaan Lot dan Jepta. Waktu anak-anak Lot lari, dia kalau bilang salah juga
mereka orang baik. Dia baik sama papanya. Dia takut papanya nggak ada keturunan lagi, kan? Nanti habislah. Akhirnya tidurlah sama papanya, lahirlah. Kalau bahasa, kan ada bahasa ya, itu anak apa nih? Amon dan Moab. Ya, Amon sekarang kalau nggak salah itu Yordania. Jadi itu yang dilakukan spiritnya Amon. Nah, yang Jepta, anak Jepta itu luar biasa. Sama-sama dikatakan, coba next ada. Lagi kembali ke tadi. Saya dikatakan bahwa setelah lewat 2 bulan itu kembalilah ia kepada ayahnya dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkan itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat Israel bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan yang orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Jepta orang Gilead itu. Ini yang Tuhan, waktu saya baca rundown saya agak terhibur. Kenapa? Karena dia nggak tulis nanti yang sharing firman itu khotbah gitu loh. Dia tulis tentang pesan profetik. Nah, jadi saya nggak tahu beban, ya. Saya nggak usah terlalu, jadi nggak usah khotbahnya harus ayat mana nanti mah. Ini pesan Tuhan. Ini yang dapatin waktu Roh Kudus, ya, di Jeptanya turun atas Jepta. Ini ada satu, kalau bahasanya peperangan rohani yang luar biasa. Dia bernazar. Yang dia temuin dulu keluar dari rumahnya, itu dia akan serang ke Tuhan. Saya lagi bayangin, bisa nggak waktu itu Roh Kudus tahan kakinya anaknya, anak perempuan Jepta? Bisa toh? Atau tiba-tiba buat dia capek tidur, bisa toh? Bisa. Ya. Yang lari anak perempuan lain, itu yang diserahin. Tapi tetap anak perempuan Jepta. Kenapa? Itu membuat Jepta itu teriak. Kok kamu yang keluar? Nangis. Harusnya mungkin kambingnya atau dombanya yang keluar duluan. Tapi kok anak satu-satunya, anak tunggal. Tidak ada anak lain lagi. Artinya kalau diserahin habis. Tidak ada keturunan nggak ada cucu lagi. Karena laki-laki nggak menyentuh. Habis. Nah, ini yang Tuhan taruhkan. Kita nyanyi lagi. Singer WL boleh bantu saya. Waktu Jepta teriak, sakit lihat anaknya yang keluar. Karena dia bernazar. Alkitab berkata bahwa dia tergesa-gesa dan menyesalinya. Tapi bukan itu sebenarnya yang terjadi. Itu anak sematawayang, anak tunggalnya. Dia sasrain karena dia ngucap anaknya yang harus jalani itu sakit. Remuk bukan sakit, lebih tepatnya remuk. Supaya orang tua tahu lah. Kita yang ngelakuin, kita yang ngomong, orang yang lain yang harus tanggung. Apa ini anak kesan, dia yang harus terima. Dan anak bilang, iya, papa udah nazar gak apa-apa, saya akan jalani. Kemenangan yang diberikan, Jepta boleh lahir dari perempuan Sunda. Tapi lewat karya Roh Kudus, tidak satu orang laki-laki bisa menyentuh anaknya Jepta. Amin.
kita korbankan remuk hatinya. Tuhan, ini persembahan, ini buat Tuhan. Terakhir kapan kita lakukan bawa satu korban yang sangat bernilai untuk Tuhan, dan kita rasakan, aduh, tapi untuk Tuhan, ambil. Selain Tuhan, saya bilang, kalau saya harus naik ke sini dan saya membeku, nggak apa-apa Tuhan. Saya harus beku, tapi lawan. Biar semua ngalami satu kerinduan dari Tuhan. Saya lihat gereja kita. Next. Kenalilah gembalamu di tempat ini. Saya udah kenali kota di mana saya tinggal. Saya udah mengenal gereja di mana saya bertumbuh. Saya harus mengenal siapa gembala saya sesungguhnya. Kalian semua tahu Babe backgroundnya sebelumnya apa? Dia businessman, dia direktur, mimpin pemasaran. Peringkatnya ada loh. Waktu dia jatuh cinta dengan Tuhan, dia tinggalkan semuanya, dia lunturkan semua, dia lepaskan, dia ngejar dari kota besar ke kampung, ibu kota provinsi, tinggal di Malaka. Pernah lihat Malaka? Naik kapal, karena itu yang dia punya. Dia bisa naik pesawat first class. Dia buang semua itu, dan dia katakan, dia tinggalkan itu yang harusnya hak beliau untuk Tuhan. Saya nggak kepikir kalau beliau pegang sesuatu, punya mobil, ada yang ribut. Harusnya beliau punya mobil lebih oke, Audi, Jaguar, bisa. Dapat mobil BMW, orang bilang itu perpuluhan. Siapa bilang? Itu orang ucap syukur, kasih. Itu bukan perpuluhan kita dibeli BMW. Terakhir saya lihatnya ada Babe pegang handphone, iPhone. Itu perpuluhan, bukan. Itu orang ucap syukur, kasih beliau nih. Ini rindu, masih ada nggak? Punya kerinduan nggak? Ada katakan dulu, saya melihat direktur susun bangku-bangku, ya ibadah, semua lunturkan, mau Ciputra, semua dia datangnya susun bangku. Kalian masih rindu nggak itu terjadi lagi? Kerinduan apa? Saya Tuhan. Tuhan rindu. Tuhan rindu. Ada nggak lagi di tempat ini? Ada nggak? Saya yakin ada, cuma saya nggak tahu. Kita bukan mendewakan. Babe nggak pesan ke saya, walaupun saya banyak ngobrol. Saya duduk, dia sharing. Kadang saya tahan. Kayak sekarang saya tahan air mata. Ada yang bilang, karena marah. Saya orang yang pernah marah dengan gereja, dengan Babe. Saya satu-satunya. Salah satunya, bukan satu-satunya. Masih banyak saksi di sini yang tahu saya marah sama Babe.
Tapi tahu nggak, kalau kerajaan itu pecah, itu tidak akan bertahan. Kalau sampai hubungan kita diratakan, dipecahin, artinya itu hubungan sangat bermutu dan bernilai, saudaraku. Tundukkan kepala. Tuhan rindu. Ada korban yang wangi, yang semerbak narwastu. Dia bisa cium lagi dari tempat ini. Saya nggak minta kalian bawa apa enggak. Oh, nanti beli ini buat papi. Enggak, bukan itu. Cukup respect. Cukup respect sebagai anak, sebagai jemaat. Siapa sih kita mau hancurkan gereja ini? Di atas batu karang gereja ini dibangun berdasarkan firman Tuhan. Lewat hambanya melepaskan haknya, tinggalkan Jakarta ke sini dan bertahan sampai hari ini. Dalam kondisi apapun, beliau nggak pernah teriak, gereja kurang uang, sumbang dong, Bang, kurang duit nih, bantu dong. Nggak ada. Gereja diam, berlutut, Tuhan, ini kami hari ini. Ini Mazmur 21. Gereja yang Tuhan taruhkan visi. Gereja urapan raja. Waktu saya habis, kesempatan lain, mungkin saya akan cerita apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Dalam ketakutan, saya dekatin Babe. Saya ke Mataram. Cukup Babe tepuk pundak saya dan berdoa. Insya Allah itu turun. Dan saya tenang. Itu nggak bisa beli dengan uang. Nggak ada. Yesaya 60. Next saya akan cerita. Tapi percaya, tutup mata saudara. Tuhan rindu. Tuhan rindu. Tuhan rindu. Satu, respect kita dengan sesama dan dengan Tuhan sendiri. Amin. Amin. Ada amin. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Oh, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ya Ramasih, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Tuhan, saat ini kami rindu Tuhan. Cinta-Mu ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan mendengar kesaksian, pengorbanan, persembahan yang alma, yang harum ke hadapan-Mu Tuhan. Ada korban bakaran
ada keintiman Tuhan. Ini kami Tuhan, please Tuhan. Ini kami Tuhan, gerejamu Tuhan. Satu kali lagi Tuhan, keajaiban-Mu terjadi, cinta-Mu ada di tempat ini Tuhan, Tuhan. Ya ampuni Tuhan, kalau kami berkata-kata yang tidak patut dan tidak sopan terhadap sesama saudara kami, kami minta ampun Tuhan. Ampuni Tuhan, kalau kami mau sengaja atau tidak menyinggung perasaan yang lain. Ampuni Tuhan. Tuhan balut semua hati yang hancur. Tuhan balut kembali Tuhan. Kamu, rumah-Mu di sini. Ya Rabba Shete Karabaraba. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan. Saat kami ketemu saudara seiman, ada cinta, ada kerinduan. Itu yang kami mau Tuhan. Bukan pertengkaran, bukan pertengkaran Tuhan. Kamu cinta-Mu Tuhan ada di tempat ini. Ya Ramashem, ya Tuhan. Biarlah buah roh ada di tempat ini. Kami bisa cicipin semua buah-buah yang ada, yang datang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur, kami ucap syukur Tuhan. Engkau bekerja di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan. Amin, amin, amin. Saat ini Yesus, Tuhan rindukan